Betapa kita ini sebetulnya terkoneksi semuanya. Ya, melalui sang ruang kosong tadi ya. Nah, makanya tugas para nabi, para rasul yang ketiga adalah menghidupkan orang mati. Yang mana yang harus dihidupkan? Bukan orang mati dihidupkan lagi. Itu akan dihidupkan dan dibangkitkan oleh hukum kekekalan energi, siklus alam. Alam sudah punya caranya sendiri. Tapi nabi dan rasul tugasnya adalah menghidupkan orang yang mati tetapi kelihatan hidup. Membicarakan sakit, mengumumkan sakit di WA group, berharap sumbangan apalagi? Biar semua orang tahu, biar semua orang bersimpati, biar semua orang nengok. Lihat saya semuanya. Anda sedang berfokus pada sakit, Anda semakin sakit. Harusnya Anda fokus pada sehat dan rasakan seolah-olah sehat sudah menjadi milikmu tanpa harus membenci sakit. Ketika kita sehat, sakit tidak ada. Sebetulnya sakit itu apa? Hanya ketiadaan sehat. Hadirkan aja sehat, sakit tidak usah dibenci, tidak usah dilawan, maka sakit akan pergi dengan sendirinya tanpa harus diusir. Jadi, memahami hukum yang sesederhana itu saja, kita belum pas. Apa yang terjadi? Akhirnya kita terus ya merasa sudah kerja keras, merasa sudah berdoa, merasa sudah berusaha, betul nggak? Merasa sudah melakukan segalanya, sudah ikut pelatihan ini, pelatihan itu. Apalagi yang melatihnya belum membuktikan, cuma ngomong doang, belum mengalami. Iya. Mengajarkan kaya, dia sendiri supaya disebut kaya, rental mobil. Kan dia menipu dirinya sendiri. Itu melawan hukum alam. Betul nggak? Itu. Kembali lagi ke judul kita. Lihat saya, Bapak Ibu. Jadi, ya, Allah itu meliputi semesta raya. Meliputi diri kita semua. Jadi, ketika kita bukan lagi tetes, tidak merasa bagian dari dia, tetapi dia, kita sudah menyadari bahwa kita sudah satu dengan kesadarannya. Ya. Seperti minyak yang tinggal dalam air, tapi dia sudah tidak merasa sebagai minyak yang berdiri sendiri. Dia buang semua kotoran-kotoran yang menyebabkan dia jadi minyak. Dan dia kembali menjadi air. Ketika air dengan air bersenyawa, itulah satu kesadaran. Begitu kita satu kesadaran dengan kesadaran murni itu, tidak ada minyak, tidak ada air. Yang ada semuanya adalah air murni. Di situ kita bisa bersenyawa. Itulah ketuhanan yang Maha Esa. Wow, makasih sekali Ayah. Izin ayah guru, ayah bunda sekalian yang hadir di studio juga. Ini karena live TikTok. Ini ada pertanyaan. Ini terserah nanti ayah jawabnya sampai level seperti apa. Tapi saya akan bacakan ini dari sahabat kita yang di TikTok. Ayah tadi membahas atau menyinggung terkait Tuhan dan nyambung dengan istilah Nur ala Nurin. Saya sempat belajar tanda kutip tasawuf. Dan saya belajar tentang atau ada dikenal istilah johar awal. Apakah yang dibahas oleh ayah itu nyambung dengan yang pernah saya ketahui terkait johar awal? Ya. Monggo ayah bahas dari sisi mana silahkan. Di dalam kitab-kitab inti, terutama yang di agama Islam. Kalau kita baca kitab Syirul Asror yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, yang pernah belajar Thariqah Naqsabandi barangkali, mungkin pernah membaca kitab itu, atau sering manakiban, pasti diceritakan itu sejarah itu. Saya pernah berada di situ, pernah belajar itu. Jadi di situ dikatakan bahwa yang pertama kali Tuhan ciptakan sebelum alam semesta ini dicipta adalah Nur. Namanya adalah cahaya terpuji. Bahasa Arabnya adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad itu adalah cahaya terpuji. Nah, cahaya terpuji itu dalam martabat 7 alam, itu yang disebut dengan alam wahdah. Jadi alam ahadiyah yang ngawang-nguwung kemudian bermanifestasi menjadi alam wahdah. Itulah betapa cinta kasih beliau, saking ingin dikenal. Makanya di dalam banyak ayat dalam Al-Quran, Allah mengatakan begini. Sebelumnya kamu tidak mengerti apa itu kitab. Sebelumnya kamu juga tidak mengerti apa itu iman. Lalu aku jadikan ruh sebagai nur. Itu. Ya. Asyura 52 ya.
Asyura 52. Ah, itu hebatnya Kang Yudi. Hafal nomor ayatnya. Itu salah satunya. Ya. Jadi Asyura 52 mengatakan bahwa sebelum itu kamu tidak mengerti apa itu iman. Sebelum itu kamu tidak mengerti apa itu kitab. Tetapi aku jadikan ruh sebagai nur. Hebat ya, cinta kasih Allah. Betul nggak? Itu saking beliau ingin dikenal. Padahal sebetulnya beliau sendiri ya yang ingin dikenal oleh beliau sendiri. Yang mengenal beliau, yang dikenal juga beliau. Ya. Nah, itu yang disebut dengan cahaya awal. Manifestasi pertama dari energi yang ngawang-ngawung, yang tidak bisa disebut, yang tidak bisa dikenal, saking ingin dikenal. Bahkan, ya, di hadis lain dikatakan, karena kecintaannya kepada johar awal itu, maka terciptalah alam semesta ini. Oke. Jadi johar awal itu adalah, ya, itu adalah alam wahdah. Ya, nyambung ya. Jadi tadi bagi yang bertanya, mungkin untuk sahabat semua, itu kajian kita tadi sudah makin dalam lagi aja. Ayah, saya sedikit turun step. Mungkin untuk kita semua nih, berarti Allah harus dikenal, karena Allah sendiri ingin dikenal, dan Dia sudah mengejawantah di dalam diri kita sebagai kebisaan kemahaannya yang dititipkan ke dalam diri ini. Dan ada tadi quotes lah kalau saya sebut, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, kenalilah dulu jati dirimu. Nah, kita bicara step ya. Bagaimana cara mengenal diri ini, mengenal jati diri ini, sehingga biarlah nanti Tuhan perjalankan, saya bisa mengenal Tuhan. Tapi saya mau fokus dulu untuk step awal. Saya harus mengenal jati diri saya. Itu ada cara, ada langkah, atau seperti apa gitu ya? Ya, itulah tugasnya para nabi, para rasul, diutus ke semesta ini. Jadi tugas beliau-beliau itu sebetulnya cuma 3 aja. 1, ya, menyembuhkan penyakit buta. 2, menyembuhkan penyakit kulit. 3, menghidupkan orang mati. Itu bahasa mutasyabihat. Dan itu diulang-ulang di banyak ayat. Salah satunya di Quran surat Al Imran ayat 49. Silakan para sahabat kalau ingin tahu. Apa sih tugasnya para nabi, para rasul? Cuma 3. 1, menyembuhkan penyakit buta. Karena kalau buta, coba perhatikan saya. Coba tutup sekarang para sahabat. Matanya tutup semua. Ikuti saya. Ikuti saya. Yang di rumah juga tutup semuanya. Tutup aja, ikuti saya. Tutup. Sekarang jawab pertanyaan saya dan tetap mata ditutup. Di tangan kanan saya ini ada apa? Gak kelihatan ya? Gak kelihatan. Coba buka matanya. Oh, handphone. Nah, kapan bisa menjawab? Saat terbuka mata saya. Saat terbuka. Bisa nggak Bapak Ibu tadi berbohong? Bisa. Meraba-raba? Bisa. Bisa. Betapa probability-nya banyak. Bisa jadi sampai mati Bapak Ibu nggak bisa menjawab di tangan kanan saya apa. Gara-gara kelopak matanya tertutup. Ketika kelopak mata tertutup, apa yang terjadi? Tidak ada cahaya yang datang ke sini. Oke. Karena tidak cahaya yang datang ke sini, maka kita tidak akan mengenali benda. Sebab unsur pertama yang harus ada untuk melihat sesuatu adalah cahaya. Itu di dunia materi. Ternyata di dunia spiritual, unsur pertama untuk bisa menyaksikan dan membongkar semua rahasia semesta, itu juga cahaya. Tapi bukan cahaya yang ini. Ini disebut cahaya majasi. Cahaya sejati. Cahaya di atas cahaya. Bagaimana kita bisa dengan tepat menyebut, bisa dengan tepat mengidentifikasi kalau mata kita tidak kedapatan cahaya. Mata lahir aja begitu tertutup kelopaknya langsung tidak bisa melihat. Ya. Apalagi mata jiwa, mata batin. Clear sampai sini? Oke. Jadi kenapa para nabi dan para rasul ditugaskan untuk yang satu itu? Oke. Apa itu? Menyembuhkan penyakit buta. Bukan buta mata lahir. Tetapi kebutaan yang paling berbahaya itu adalah kebutaan mata kolbu. Kebutaan mata jiwa. Bisa terbayang tadi? Oke. Bapak Ibu tadi waktu merem, mungkin ada keinginan untuk menduga. Iya. Ada? Ada nebak-nebak. Nebak-nebak.
Dan semua tebakannya pasti salah. Kenapa? Karena kemungkinannya banyak. Akibatnya yang lebih berbahaya lagi, kalian nanti satu dengan yang lain berantem. Padahal sama-sama menebak. Sama-sama salah. Sama-sama salah. Tetapi merasa paling benar. Betul nggak? Coba lihat. Semua yang berantem dan merasa paling benar dan suka nyalain orang. Tahu penyebabnya? Tahu sekarang? Karena tidak tahu. Karena masing-masing sedang menebak. Bahaya nggak penyakit buta? Bahaya. Bahaya. Jadi tugasnya Rasul yang pertama itu Kang Yudi. Menyembuhkan penyakit buta. Dan Yang kedua? bukan buta jasmani. Ya. Menyembuhkan penyakit kulit. Ngerti sesuatu cuman permukaannya aja. Lihat saya semuanya. Semua yang mengerti sesuatu permukaannya saja, dangkalnya saja, akibatnya nggak tahu esensi. Seperti tadi tuh. Begitu saya bilang samudra, samudra. Iya, air. Air. Begitu bilang tetes, tetes. Dia tidak ngerti esensinya apa. Esensinya kan sama. Kan sama-sama air. Begitu sama-sama air, nggak berantem lagi. Kan samudra air, tetes juga air. Terus apa masalahnya? Kan sama-sama air. Justru dia akan berusaha gimana tetes ini supaya kembali ke samudranya. Jadi kalau sempat terkotori, ya disuling tetesnya. Ya. Supaya kembali ke samudranya. Kembali ke samudra, itulah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Siapapun yang sudah kembali ke kesadaran murninya, percaya sama saya, dia akan sejalan dengan ilahi. Tidak ada masalah hidup. Oh, jadi penyakit kulit tuh, pikir saya tuh lepra, kusta, kurap, gatal jamur gitu loh ya. Ya, sekarang Bukan, pertanyaan saya, sejak kapan Rasul dan Nabi belajar kuliah kulit kelamin. kuliah kulit dan kelamin? Oke, nangkep ya, nangkep. Berarti itu bukan muhtamat ya, itu mutasyabihat ya. Sejak kapan Nabi dan Rasul ngurusi mata lahir? Bukan ahli THT gitu ya. Mereka kan bukan ahli mata, bukan gitu ya. dokter mata. Bukan dokter mata, bukan iya, paham. Nggak pernah sekolah urusan mata. Aduh, ya maaf ya. Masih belajar ya, siap. Jadi mata itu yang harus disembuhkan. Yang kedua penyakit kulit. Coba para sahabat perhatikan saya. Bahayanya para sahabat kalau ke kampung saya di Garut. Bahaya Kang Yudi. Karena di Garut itu tempatnya kongguan. Kalengnya kongguan. Iya. Oke. Tapi itu isinya bisa macam-macam. Oh, penipuan. Bukan penipuan kan? Bukan penipuan ya? Bukan penipuan. Ya, bukan penipuan. Artinya luar dan dalam itu bentuknya sama. Mungkin Kang Yudi kalau ke rumah saya langsung wih, kongguan. Begitu dibuka, kemungkinan pertama ranginang. Opak. Keripik. Dan sekarang Kang Yudi di kampung saya, luarnya kongguan, isinya cireng. Oke. Jadi nangkep. gambarnya kongguan, dalamnya bisa macam-macam. Bahaya nggak? Bahaya. Coba bayangkan, ada orang yang mengatakan, saya punya kongguan. Padahal cuma lihat kulitnya aja. Yes. Padahal isinya itu cireng. Itu pengakuan yang sangat berbahaya. Betul nggak? Banyak nggak yang mengklaim dirinya siapa? Betul nggak? Wah banyak lah, pakai gelar itu, gelar ini. Ya. Saya nggak tega nyebutnya. Padahal dia bungkus luarnya aja. Mohon maaf ya. Dibagus-bagus bajunya. Dibagus-bagus penampilannya. Seserem mungkin. Seolah-olah dia manusia paling suci. Di depan umum maksudnya. Di belakang nggak tahu yang dia lakukan apa. Itulah kongguan tipuan. Itulah bahayanya penyakit kulit. Bahaya nggak? Bahaya. Dan penyakit kulit itu Bapak Ibu menular. Iya, betul ya. Waktu juga sama-sama. Kang Yudi dekat yang eksim. Ya, betul. Dekatan. Bisa eksim Kang Yudi. Ya. Dan penyakit itu menular. Dan orang yang belajar sesuatu kulitnya saja gampang dibodohin, gampang diprovokasi, gampang ditipu dan menular. Disuruh bakar rumah orang saja, nurut. Oke. Paham. Disuruh merusak gedung punya negara, punya rakyat yang dibangun oleh uang rakyat, mau. Masukkan saja racun ke dalam otaknya. Sudah tidak ada memikir panjang. Itu banyak penyakit kulit. Dan sekarang kenapa? Orang agamanya sama tapi berantem. Tidak bisa bersaudara. Karena penyakit kulit. Dan penyakit kulit itu sangat berbahaya. Menular. Dan yang ketiga, tugasnya para nabi itu adalah menyembuhkan, menghidupkan orang mati. Oke. Bukan orang mati kemudian dibangunkan lagi melanggar hukum alam. Orang yang sudah mati ya sudah. Emang tubuhnya tidak layak lagi untuk meneruskan perjalanan. Tapi tenang, nanti diganti tubuh baru yang casingnya lebih bagus. Untuk melanjutkan perjalanan berikutnya. Jadi, ya, siklus kehidupan itu
tidak perlu keyakinan. Karena itu sudah merupakan hukum alam. Karena jiwa abadi, maka jiwa untuk proses belajarnya perlu tubuh yang abadi. Makanya biar dikubur dulu. Kenapa? Perhatikan saya. Atom-atom yang memisahkan diri dari tubuh tidak pernah rusak. Dan atom itu tidak pernah rusak. Atom-atom itu nanti akan masuk lagi ke akar, akan masuk. Jadi mineral. Ya. Bapak Ibu perhatikan. Saya baca statistik luar biasa. Ternyata, ya, sekali kita bernafas, Yes. atom-atom yang ada di udara ini, apa itu nitrogen, oksigen, apa itu karbon, apapun namanya, di sini banyak sekali. Ya. Sekali kita menghirup napas, atom yang terhirup oleh kita itu jumlahnya 10 pangkat 22 buah. Wow. 22 buah. Jadi 10 pangkat 22 apa ya namanya? Kalau 10 pangkat 6 juta, 10 pangkat 9 miliar, 10 pangkat 12 Triliun. triliun. Ini 10 pangkat 22. Sok, tarik tunggu mana? Itu sekali kita tarik nafas. Dan ternyata, dihitung nih, pakai fisika statistik. Fisika statistik itu, ya, kita berbicara fisika, bukan dari aspek makro, aspek mikro. Jadi udara yang dari Amerika bisa datang ke Ciparai. Ya. Udara dari Ciparai nanti bisa sampai ke Amerika. Bayangkan. Jadi udara yang kita hirup sekarang ini, atom-atomnya, mungkin pernah dihirup oleh Michael Jackson. Mungkin pernah dihirup oleh Leonardo da Vinci. Yes. Tahu, Kang Yudi? Ya, Siapa ya? ya. Orang mana itu? Itu orang Italia yang melukis masa. Berarti bagus Kang Yudi, berarti luar biasa. Tepuk tangan buat Kang Yudi. Ayah mah suka ngetes, ayah bunda suka ngetes. Jadi udara yang kita hirup ini bisa jadi udara yang sama yang pernah dihirup dinosaurus, Yes. yang pernah dihirup oleh leluhur kita, bapak ibu kita. Karena dia tidak pernah hancur. Bahkan ada teori dalam fisika, ternyata ada hukum kekekalan massa. Kekekalan massa. Oke. Semua atom-atom yang ada di sini itu tidak bisa dimusnahkan dan tidak bisa diciptakan. Jumlahnya konstan. Dan dia terperangkap oleh atmosfer bumi. Dan dia tidak bisa lepas ke planet lain. Mungkin baru dengar ya, Ya. kajian seperti ini ya. Ya, ini spiritual dan saintual. Jadi coba perhatikan Bapak Ibu ya. Yang kita hirup ini udara molekul-molekul ini mungkin pernah didaur ulang. Pernah dipakai siapa? Bahkan mungkin udara yang sama yang masuk ke sini yang pernah dihirup orang tua kita, nenek kita, kakek kita. Ya. Dan begitu beliau tidak ada di sini, beliau tidak menggunakan lagi ini. Tetapi molekul-molekul yang ada di tubuhnya lepas lagi ke alam. Unsur tanah kembali ke tanah, unsur air kembali ke air, unsur udara kembali udara, unsur api kembali ke api. Jadi jumlahnya di sini selalu konstan. Subhanallah, subhanallah. Jadi kalau kita mau merenungi ini semua, bayangkan, luar biasa. Betapa kita ini sebetulnya terkoneksi semuanya. Ya. Melalui sang ruang kosong tadi ya. Nah, makanya tugas para nabi, para rasul yang ketiga adalah menghidupkan orang mati. Yang mana yang harus dihidupkan? Bukan orang mati dihidupkan lagi. Itu akan dihidupkan dan dibangkitkan oleh hukum kekekalan energi, siklus alam. Alam sudah punya caranya sendiri. Tapi nabi dan rasul tugasnya adalah menghidupkan orang yang mati tetapi kelihatan hidup. Makanya Nabi Muhammad dalam sebuah hadis mengatakan, kamu melihat seolah-olah semua manusia ini hidup, padahal mereka tuh mati. Mati apanya? Mati kesadarannya. Tadi saya bicara kesadaran. Oke. Kesadaran adalah pusat realitas. Karena kesadaran, semua yang menciptakan realitas. Kesadaran itu yang menciptakan realitas. Yes. Bayangkan, ketika orang mati kesadarannya, sangat berbahaya untuk menciptakan realitas. Maka realitas yang datang pada dia, realitas yang dia tidak ingin, yang tidak disadari. Padahal kita bisa menciptakan takdir, bukan sekedar menjalani takdir. Kita diberi kebebasan untuk menciptakan takdir kita sendiri. Nanti hari Rabu, saya pisahkan ya kajiannya, karena ini terlalu berat. Betul. Hari Rabu saya akan berbicara khusus bagaimana manusia menciptakan, menjadi arsitek dari realitasnya sendiri. Nanti hari Rabu, episodenya hari Rabu. Karena ini terlalu berat nih, kuliah kita. Ya. Kuliah kita terlalu berat. Nanti saya lihat, memang ini nggak ada yang ngantuk satupun ya. Saking bingungnya. Bingung tadi ya, 10 pangkat 22. 10 pangkat 22. Bayangkan ya. Fabi ayyi ala irabbikumatu kaziban. Satu kali tarik napas, kalian mengambil molekul-molekul di udara ini yang jumlahnya 10 pangkat 22 buah.
seorde dengan bilangan Avogadro.